kita langsung lanjut ke Jugun Yanfu. Ini maaf sedikit gelap ya karena sebenarnya sudah mau maghrib dan sebenarnya kita sudah record dari tadi, cuman recordannya hilang. Jadi kayak ya udah kita mulai lagi dari awal ya. Semangat yuk. Semangat ya. Hayo untuk Jugun Yanfu ya. Jugun ya, semangat ya. Yang kedua mengenai Jugun ya. Ya, mengenai Jugun. Oke. Jugun Yanfu. Nah, tadi kan sebenarnya di awal tuh udah dibahas Jugun Yanfu itu apa. Nah, Jugun Yanfu itu kan sebenarnya tadi kan sebenarnya udah dibahas ya di awal Jugun Yanfu itu apa. Jugun Yanfu itu kan sebenarnya perempuan yang dijadikan budak seks pada masa pendudukan Jepang. Ya. Nah tadi kan kalau dalam bahasa Inggrisnya apa tadi? Comfort woman. Comfort zone. Comfort woman. Jadi ini pembahasan ini mohon disikapi secara dewasa ya. Bukannya kami belum 17 tahun tapi ya ini mohon disikapi secara dewasa dan bukan bermaksud untuk konten sensitif ya di sini ya. Bukan konten sekali ini fakta sejarah yang memang sebenarnya masih menjadi sisi gelap, bahkan masih disembunyikan sama pemerintah Jepang. Jadi Jugun Yanfu itu secara arti kata secara bahasa Inggrisnya comfort woman. Comfort woman kalau bahasa Indonesianya ya wanita pemuas nafsu seksualnya para tentara Jepang. Bukan wanita nyaman ya. Bukan wanita nyaman. Ya, wanita pemuas nafsu seksualnya para tentara Jepang. Dan di sini yang perlu dipahami adalah ini bukan mereka sukarela atau memang pekerjaan mereka yang seperti itu. Kalau pekerja seks komersial, kalau PSK kan memang mereka bekerja seperti itu karena memang mungkin tuntutan kebutuhan atau seperti apa kayak gitu ya. Jelas kalau itu pekerjaan salah satu pekerjaan. Kalau ini memang secara paksaan dan juga banyak penipuan di dalamnya. Betul. Yang berujung pada ya tadi perempuan itu diiming-imingi untuk dipekerjakan, tetapi akhirnya mereka malah terjerumus di dalam Jugun Yanfu ini. Iya, betul. Nah, terus kaget. Ikutan kaget. Tadi diikat. Nah, oke. Terus. Nah, terus udah gitu jadi lupa apa ya Jugun itu. Nah gini, jadi misalnya tadi kan secara paksaan ya, tapi jangan nggak dipaksa diculik yang dibekap dikarungin masukin truk, bukan kayak gitu ya, enggak ya. Jadi maksudnya di sini ditawarinnya tuh yuk kamu sekolah yuk di Tokyo, ayo kayak gitu. Mau nggak sekolah di Tokyo, atau misalnya nanti dikasih kerjaan yang bagus nih di sini di Tokyo kayak gitu, diangkut lah mereka pakai kapal-kapal gitu kan, nanti dikirim ke tempat-tempat yang memang menjadi camp tentara atau barak tentaranya. Terus nanti mereka tuh dikirim, kalau kata orang Sunda tuh lanjo ya, lanjo tuh rumah bordil ya. Kalau nggak tahu rumah bordil ya tempat melakukan hal-hal seperti kayak gitulah, kayak gitu ya. Nah itu kayak gitu, tempat-tempat perkumpulan yang seperti itu, tempat-tempat melakukan kayak gitu betul. Itu jadi terus juga Jugun Yanfu ini juga bukan hanya terjadi di Indonesia aja, tetapi juga terjadi di beberapa negara ya. Termasuk juga Korea Selatan ya, yang kita kenal sebagai salah satu negara maju juga sih kalau sekarang ya bisa dibilang ya. Mereka juga pernah menjadi daerah jajahan Jepang juga, dan perempuan-perempuan Korea pada saat itu juga pernah menjadi korban dari Jugun Yanfu ini. Kayak gitu. Jadi setiap negara jajahan Jepang itu semuanya ada, bahkan di Jepangnya sendiri pun ada. Di Jepangnya sendiri pun ada, cuman yang tadi dibilang ya, kalau misalnya di Jepangnya sendiri tuh ada. Dia kaget sama diri dia sendiri, coba. Ya ampun. Udah ikat ya, udah. Nah, maksudnya di Jepangnya sendiri kan juga ada kan. Nah, tapi kan kalau misalnya di Jepangnya sendiri tuh ada beberapa macam bentuk Jugun Yanfu. Ada yang pertama, mereka perempuan-perempuan ini memang sukarela, nggak beli mang. Mang, cepetan dikit mang, jalan. Ada kebanyakan perempuan-perempuan Jugun Yanfu ini melakukan secara sukarela di Jepang ya, karena tujuan mereka adalah mereka mengabdikan diri kepada negara mereka. Kayak gitu. Jadi tujuannya mereka menyerahkan diri mereka kepada negara mereka ya, mereka bilangnya kayak pengabdian aja gitu kepada negara gitu. Ya itu tadi konsep nasionalisme. Nah, konsep nasionalisme berbeda ya sama kita gitu. Iya, walaupun ya kalau misalnya kita mah yang no. Ya enggak ya. Ya gimana, maksudnya cinta negara juga ya penting gitu, tapi maksudnya tidak sampai seperti itu gitu. Nah, cuman kan konsepnya berbeda tadi ya. Jadi itu mereka kebanyakan dari mereka tuh ya melakukan karena sukarela. Nah, sisanya orang-orang yang masuk ke dalam Jugun Yanfu
terutama dari negara-negara jajahan, mereka melakukan itu ya karena terpaksa, karena ya tidak bisa melawan juga, karena mereka juga udah jauh dari keluarganya juga. Nah, ya yang kan bikin sulitnya tuh itu, mereka tuh dikirim keluar pulau, mau pulang nggak tahu gimana caranya. Iya, karena sama kayak Romusa tadi ya, terjebak nggak sih, kayak terjebak gitu, kayak dijebak gitu. Memang ya bingung juga gimana caranya mereka akhirnya mau keluar dari lingkungan itu, kalau misalnya mereka ya nggak tahu jalan pulangnya juga, akhirnya mau tidak mau ya melakukan kayak gitu. Iya, dan dipaksa ya maksudnya kalau dipaksa tuh ya udah akhirnya pasrah. Gimana sih, akhirnya ya bingung mau ngapain gitu, karena kabur mati gimana kabur dong, mati. Ya di situ juga akan tetap mati sih ujungnya kayak gitu mati, ya kan, apalagi kalau misalnya mereka penyakitan dan yang lainnya juga ya kan, kayak bener-bener gitu. Nah ujung-ujungnya juga mereka mati. Nah terus juga Nianfu ini juga punya kelas-kelasnya tersendiri tuh, kayak misalnya mereka ada kelas atasnya juga, jadi kelas atas tuh yang superior yang superior, kualitas bagus gitu lah, perempuan yang kualitasnya bagus, maksudnya yang bersih, yang bebas dari penyakit, yang mungkin secara fisik dia cantik atau yang lainnya kayak gitu. Nah mereka tuh masuk ke kelas atas, tapi juga ada kelas-kelas bawahnya juga. Kelas-kelas bawah ya mungkin yang perempuan yang istilahnya tidak terawat kali ya, mungkin secara fisiknya gitu, secara fisiknya kurang dirawat, kurang dirawat, ya, kurang bersih bersih ya. Itu biasanya bagi tentara-tentara rendahan juga sih sebenarnya ya, karena mereka ngebayar. Nah ini nih tentaranya sebenarnya ngebayar ke si mamihnya ya. Nah ya mami gitu kan ya, kalau misalnya dibilangnya kalau ini mama gitu kan sama aja ya. Nah jadi mereka bayar tetap ke si maminya atau ke mamahnya itu, tapi sama si maminya itu tidak diberikan ke jugunnya gitu, maksudnya ke orang yang melakukan pekerjaan itu kayak gitu kan ya. Ya akhirnya paling cuma dibelikan obat-obat kontrasepsi supaya nggak hamil kayak gitu kan, buat beli baju-baju yang lebih baik, terus buat pengecekan sebenarnya sama dokter tuh dicek mereka itu. Ada dokternya, cuman ya sehari ini mohon maaf ya, sehari mereka bisa melayani sampai belasan orang kayak gitu kan. Kebayang setahun mereka ngebayangin ngelayanin berapa orang itu setiap hari loh, maksudnya. Terus kayak seberapa banyak penyakit kelamin yang ada gitu kan. Iya bener. Tentara pada saat itu lagi perang pasti kebersihannya kurang ya, kayak gitu, kebersihannya kurang ya kan. Bayangin aja sampai mereka itu banyak yang terkena penyakit kelamin. Ya bayangin aja, maksudnya ya berhubungan seperti itu dengan banyak laki-laki, tanpa dengan pengamanan yang baik gitu dengan kan. banyak orang kan itu aja udah nggak sehat ya, apalagi yang dia layani misalnya kesehatannya pun tidak terjaga misalnya kayak gitu kan, itu juga nambah penyakit juga. Nah jadi banyak dari mereka juga yang akhirnya kayaknya hidupnya ya dengan penyakit seperti itu ya, gitu. Bisa sampai meninggal juga di situ kan. Bisa sampai meninggal juga, dan itu sedih banget sih sebenarnya. Maksudnya kayak nasib perempuan tuh ya udah nggak ada harkat martabatnya banget gitu, nggak ada nilainya banget gitu untuk perempuan pada saat itu gitu. Dan itu juga salah satu kejahatan yang menurut aku itu paling, maksudnya lebih jahat dari Romusa gitu ya, nggak tahu kenapa. Maksudnya Romusa tuh jahat, tapi maksudnya kayak ini tuh lebih tidak manusiawi aja. Romusa juga tidak manusiawi, cuman kan gini, kalau dalam perang itu yang paling tidak boleh diserang pertama rakyat sipil aja adalah perempuan, anak-anak dan orang dewasa gitu. Nah, itu maksudnya salah orang tua, kan? kakek nenek gitu kan ya. Nah gitu, itu udah kesalahan fatal sekali. Maksudnya itu kejahatan perang masuknya, kayak gitu. Kejahatan perang seharusnya kan. Tapi kan sampai detik ini Jepang tidak pernah dituntut untuk kejahatan perang yang itu gitu. Dan tidak pernah mengakui. Tidak pernah mengakuinya itu loh. Maksudnya tidak pernah dituntut lah ya, sama beberapa, sama Indonesia pernah, sama Korea Selatan pernah. Tapi memang tidak membuahkan hasil gitu. Karena Jepang sampai sekarang pun tidak pernah, sampai benar-benar sekarang detik ini gitu, Jepang itu tidak pernah mengakui bahwa memang ada Jugun Yanfu itu kayak gitu. Iya, karena ya menurut mereka itu memalukan gitu. Maksudnya itu sejarah yang memalukan yang sebenarnya menurut mereka tidak perlu diungkapkan lagi gitu. Betul. Jadi mereka menutupi kebenaran itu. Ketika mereka mengakui itu ya berarti mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Akhirnya ya udah, akhirnya dianggaplah kejadian itu tidak pernah ada. Padahal dalam catatan sejarah itu terjadi dan ada korbannya dan ada orang yang ngomongnya gitu, yang korban yang speak up-nya tuh ada gitu. Di Indonesia juga banyak yang ngomong, yang mengakui sebagai korban tuh banyak. Dan
di Korea yang paling pertama mereka juga salah si Kim Hansun itu dia mengakui bahwa dia korban dari Jugun Yanfu. Nah, ketika mulai dari dia inilah mulai muncul beberapa korban-korban lain akhirnya yang berani ikut speak up, yang berani ngomong kalau misalnya mereka tuh adalah korban dari Jugun Yanfu kayak gitu. Kalau dari sisi korban ya, maksudnya dari sisi korban kejahatan seksual, mereka itu tidak bisa mengungkapkan karena apa? Mereka malu. Betul. Mereka malu dan ini mohon maaf banget. Biasanya kayak kamunya juga mau kok. Nah itu makanya kenapa itu yang sering terjadi sampai sekarang lah. Sampai sekarang makanya kenapa korban kejahatan seksual tidak pernah mau melaporkan kejahatan yang terjadi pada dia gitu. Dan maksudnya ini kayak gimana ya, kayak miris banget sih maksudnya untuk perempuan-perempuan yang akhirnya menjadi korban kekerasan seksual tuh akhirnya kayak ujung-ujungnya mereka yang disalahin gitu. Betul. Mereka yang kayak ya kamunya ngapain kayak gitu, kamunya misalnya gini aja deh, kamu misalnya cewek nih misalnya pasti pernah kan kayak catcalling gitu, kayak digoda-godain di jalan gitu, neng itu kan sebenarnya itu udah pelecehan, itu udah enggak, itu masuknya udah catcalling, maksudnya pelecehan secara verbal gitu. Nah itu juga kan nggak boleh. Nah tapi nanti ketika kita speak up untuk masalah itu pasti nanti kan akan disalahkan kayak pakaian kamu kayak gimana ya, kamu pakai kayak gini ya. Maksudnya sebenarnya terlepas dari itu ya, kalau misalnya kita lihat orang yang berpakaian rapih, berpakaian kerudung aja tetap di catcallingin, berarti kan yang salah siapa gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya perdebatan antara kejahatan seksual antara laki-laki sama perempuan nggak akan pernah habis sih sebenarnya ya. Karena memang tapi sebenarnya ini yang jadi keresahan perempuan kayak gini. Kenapa harus semua tuh kesalahan ditimpakan ke perempuan gitu kan. Nah termasuk aku pernah lihat museum di Finland apa di mana gitu ya, museum tentang kejahatan seksual. Jadi kayak ini dibuka cuman exhibition gitu sih sebenarnya, cuman kayak beberapa hari doang dibuka. Jadi yang dipajang itu adalah baju-baju yang mereka gunakan ketika mereka mendapatkan kejahatan seksual. Ngerti nggak? Jadi dipamerkan itu ditempel ini baju-baju si perempuan itu yang mereka pakai pas mereka kena kejahatan seksual itu. Gitu, paham nggak ya? Jadi dipajang tuh baju-bajunya itu nggak lama, cuma 3-5 hari. Itu tahun berapa ya, dan itu juga nggak banyak orang tahu. Itu bener-bener aku nemu banget di Instagram dan bener-bener itu berharga banget, ingatan berharga banget gitu ya, karena pas dilihat itu bajunya tertutup untuk ukuran bule ya. Untuk ukuran bule mereka pakai baju kaos dan ya hot pants, maksudnya untuk ukuran bule itu kan maksudnya masih tertutup ya. Bahkan ada baju polisi, poluan berarti dia poluan berarti. Ada yang pakai celana jeans kemeja, nggak ada satupun di exhibition itu yang pakaiannya terbuka. Ya malah kadang yang jadi korban tuh malah yang pakaiannya tertutup tau. Iya. Ini mohon maaf kepada gender laki-laki ya, kita nggak ngomong sebenarnya, bukan gender ya, mensalahkan kenapa gue laki-laki disalah-salah perempuan, enggak itu terlepas dari itu ya. Ini benar-benar obrolan yang serius mengenai hal ini kayak kenapa gitu, maksudnya orang-orang yang pelecehan perempuan-perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual tuh akhirnya nggak berani ngomong karena ujung-ujungnya mereka yang disalahin gitu. Betul. Dan itu tuh banyak banget kasusnya kayak gitu gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah aja, lebih baik diem nyimpan sendiri dan ya udah gitu. Rasa sakitnya sendiri banyak banget. Makanya gitu. Jugun Yanfu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk speak up. Bener. Dan ketika speak up juga mereka tidak mendapatkan kompensasi ya. Iya, bahkan di Indonesia sendiri pun responnya juga dari pemerintah kurang bagus karena dianggap nantinya akan memperburuk hubungan bilateral antara Jepang sama Indonesia, padahal kan nggak sampai di titik itu ya. Maksudnya kayak yang kita minta kan, maksudnya keadilan untuk perempuan-perempuan Indonesianya itu loh. Iya, perempuan-perempuan yang menjadi korban Jugun Yanfu ini gitu kan ya. Dan yang diinginkan mereka sebenarnya ya, para korban dari Jugun Yanfu atau mantan Jugun ini gitu kan, hanya permintaan maaf. Iya. Mereka nggak minta apa-apa beneran. Nggak minta uang. Enggak, mereka cuma minta maaf. Ya udah mengakui aja. Just say sorry, I'm sorry, selesai, gitu kan. Dan diakui bahwa memang mereka itu pernah menjadi korban gitu kan. Nggak minta duit, nggak minta rumah atau apa, enggak. Ini tuh jadi seakan-akan kayak mereka ditinggalkan aja gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Kita jadi kayak emosi banget ya. Iya. Tadi nggak seemosi ini sih. Iya, tapi karena keadaan. Karena kondisi juga. Jadi kayak ya udah aja gitu. Maksudnya merekanya juga tidak mendapatkan keadilan yang sepenuhnya gitu loh. Iya betul. Gitu. Jadi kayak ya
ya kalau dari Ada lagi I'm sorry. iya intinya kayak gitu sih maksudnya kalau untuk sampai sekarang korban-korban itu kayaknya masih ada ya korban-korban Masih. dari Jugunianfu itu masih ada cuman memang ya itu semoga mendapatkan keadilan dari korban-korban ya keadilan untuk korban-korban itu lah ya semua korban baik sebenarnya selagi mereka masih hidup sebenarnya ya iya just say sorry. iya itu doang sih Iya just say nah, sorry. semoga cepat ada keadilan untuk orang-orang Jugunianfu ini kita berdoa sama-sama. Tambahan dikit deh apa umur ya rentang umur okay. Rentang umur ketika mereka menjadi korban Jugun itu paling tua aja 21 tahun loh. Paling tua tuh 21 tahun. Ada yang sampai umur ada yang umur 13 tuh mereka sudah menjadi korban. Iya. Seperti itu maksudnya itu umur yang sangat muda. Dan masa depan mereka hancur begitu saja. Iya benar-benar. Itu miris banget sih. Miris banget maksudnya kayak ya udah ya bersyukurlah kita hidup di zaman sekarang. Zaman sekarang yang lebih sebenarnya. Baik gitu kan ya. Ya setidaknya lebih baik. Ya dan untuk para korban-korban pelecehan seksual yang ada di luaran sana semoga mendapatkan keadilan juga kayak gitu. Iya dan jangan takut ngomong sih. Iya. Kalau kamu merasa ada ketidakadilan ya laporin aja. Kalau kamu merasa ada asal punya bukti nggak sih sebenarnya kayak gitu kan? Iya, asal punya bukti dan maksudnya ketika kamu merasakan pelecehan atau seperti apa ngomong aja gitu. Iya, kalaupun mereka tidak bisa berbicara ke orang yang lebih berkewajiban, seenggaknya kamu bisa bagi itu ke orang-orang yang memang kamu percaya gitu. Ya, seenggaknya bebannya siapa tahu mereka punya solusi seperti berkurang itu. Lah seenggaknya. Iya, seenggaknya bebannya berkurang seperti itu kalau memang tidak bisa ditahan lagi kayak gitu kan ya, tidak bisa ditahan lagi. Dan untuk laki-laki enggak sih, ini pesan aja dikit. Untuk laki-laki mungkin kalian apalagi umur-umur kalian gini ya, pasti menurut ibu pasti ada di antara kalian tuh pernah yang kayak cewek. Nah, itu menurut itu hal yang sepele mungkin menurut kalian, tapi itu juga salah satu termasuk pelecehan kecil ya. Jadi itu catcalling namanya. Jadi kucing manggil. Iya, kucing loh. Kayak catcalling namanya. Jadi mungkin yang kalian kira selama ini bercanda, tetapi sebenarnya tidak sebercanda itu gitu. Terutama untuk perempuan-perempuan yang diperlakukan seperti itu, sebenarnya itu sangat amat tidak nyaman. Jadi untuk kalian kalau mau bercanda sama perempuan jangan kayak gitu ya. Jadi dan perempuannya juga kadang kan suka senang digituin, jangan jangan juga buka kesempatan ya. Kadang aneh juga ya, ada anak-anak yang seneng digituin ya. I don't know. Mungkin merasa cantik. Oops, no. Ya mungkin kita nggak tahu ya apa yang kalian rasakan ketika kalian di catcalling. Cuman kalau misalnya aku dan kamu, aku benci banget gitu. Aku benci banget sih. Kayak aku pernah ribut sama orang yang kayak nge-catcalling aku. Aku liatin aja dia apaan sih lu gitu. Aku ribut. Ya udah jadi cerita aja. Karena aku nggak suka. Karena nggak, maksudnya menurut aku itu nggak wajar. Harga diri kita sebagai wanita kan ya sebenarnya. Sebagai perempuan, sorry. Nah, seperti itu. Ini kita membahasnya jadi panjang ya. Maksudnya ini salah satu yang memang akan menjadi pelajaran berharga sekali sebenarnya buat kita perempuan dan bagi gender laki-laki itu kan, untuk mungkin lebih menghargai tubuh kita sendiri. Iya, benar. Kayak gitu ya, menghargai tubuh kita sendiri dan juga harkat dan martabat orang lain kayak gitu. Iya, benar. Oke, karena sudah azan maghrib kita break dulu. Ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, pendapat yang kurang berkenan. Ini kita menyampaikan pendapat ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimaknai, bisa menjadi refleksi bagi kita semua dan hal ini tidak terjadi lagi. Oke, amin. Ya, dan terima kasih. Cepat diakui oleh Jepang bahwa amin. mereka pernah melakukan hal seperti itu. Amin. Ya, oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.